البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab yang membahas mengenai usul fiqh karya al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih, yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir daripada kitab ini. Kata beliau di sini faslun, itu ya. Nah, qaulus sahabi. Sekarang pasal yang baru berkaitan masalah ucapan sahabat itu hujjah ataukah bukan. Misalkan ada seorang sahabat berucap dengan sebuah ucapan, nah itu hujjah ataukah bukan, itu pembahasan kita yang akan kita bahas atau yang akan kita baca. Dan kesimpulannya sudah kita pelajari di kitab-kitab sebelumnya, bahwasanya ucapan sahabat manakala tidak berseberangan dengan syariat Al-Qur'an was sunnah maka bisa jadikan hujjah. Mohon insyaallah ya. Oleh karena itu sangat banyak terkadang kita berhujjah, berdalilkan dengan ucapan para sahabat, mungkin ucapannya Abdullah bin Mas'ud, atau mungkin ucapan Ibnu Umar, atau mungkin ucapan-ucapan yang lainnya Ibnu Abbas, paham ya? Seperti misalkan ucapan Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Ucapan sahabat kita jadikan hujjah ini karena sesuai dengan dalil gitu loh. Apa maksudnya ya? Sesuai dengan dalil. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa saja yang mencocoki kebenaran walaupun dia sendiri, walaupun engkau sendirian. Paham ya? Jamaah itu yang mencocoki al-haq walaupun sendirian. Itu ucapan sahabat atau bukan? Naam, ucapan al-Imam Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hujjah. Naam, karena ada dalilnya dari Al-Qur'an was sunnah, tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Kita lihat, wa huwa man istama'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Biasanya ada mu'minan bihi itu ya, tapi enggak masalah ini. Man istama'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman. Ini definisi sahabat. Definisi sahabat perlu diperhatikan baik-baik, yaitu man istama'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman. Orang yang berkumpul kepada atau orang yang berkumpul dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan. Pahami insyaallah ya, ini definisi sahabat. Bedakan dengan tabi'in. Kalau tabi'in lain nanti. Kalau tabi'in berarti man istama'a bis sahabah mu'minan wa mata 'alal iman. Orang yang berkumpul bertemu para sahabat dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan, tapi tidak berjumpa siapa? Rasulullah. Paham ya, tidak bertemu dengan Rasulullah, itu tabi'in. Adapun muhadram yang sudah kita lewati, muhadram itu dia hidup di zaman Rasulullah. Paham ya? Beriman dengan Rasulullah, hanya saja tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, itu bedanya. Namanya muhadram. Nah, dia beriman dengan Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, hanya saja dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu digelari dengan apa tadi Ustaz? Muhadram. Nah, seperti Raja An-Najasyi, Ashamah. Nah, barakallahu fikum. Beliau dikenal dengan muhadram, dimasukkan dalam barisan muhadram karena beriman dengan Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, hanya saja beliau tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, idza ishtahara wa lam yunkir bal aqarrahu as-sahaba alaihi fa huwa ijma'. Apabila ucapan sahabat tersebut telah masyhur dan tidak ada pengingkaran, bahkan sahabat yang lainnya juga mengakui dan menetapkannya, fa huwa ijma'. Bisa jadi itulah ijma'. Maksudnya bagaimana? Maksudnya contohnya ada ucapan sahabat, kemudian yang lainnya semuanya enggak ingkari. Dan bahkan menyetujui ucapan tersebut walaupun tidak dengan suara persetujuannya. Nah, ini dikenal dengan ijma' sukuti nanti. Namanya ijma' sukuti itu ijma' yang semua itu diam dari ucapan itu, enggak ngingkari, paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan diamnya ini dianggap apa? Persetujuan itu loh. Apa maksudnya? Nah, ini biasanya dikenal ijma' sukuti. Maksudnya ijma' sukuti itu kesepakatan yang sifatnya walaupun masing-masing orang tidak mengucapkan aku sepakat, aku setuju, tapi diam semua. Apa maksudnya? Ada sahabat berucap, ucapan ini sama sahabat yang lainnya enggak dikomentari, didiamkan. Paham ya? Didiamkan, enggak mengingkari juga yang lainnya. Nah, ini seakan-akan semua para sahabat itu sepakat.
ijma' itu loh, cuman sukuti. Apa maksudnya sukuti? Sukuti itu karena yang lainnya diam. Paham ya? Berbeda dengan ijma' yang antum saksikan atau yang antum perhatikan. Biasanya ijma' itu masing-masing ulama atau masing-masing orang, aku setuju, aku sepakat. Iya, aku setuju. Nah, semuanya ucapan seperti itu misalkan. Itu berarti kan ucapan. Tapi kalau sukuti ini, nah, satu sahabat misalkan melakukan suatu perbuatan atau ucapannya, nah, diucapkan dengan sebuah ucapan, para sahabat yang lainnya mendengar tapi enggak mengingkari. Paham ya? Enggak mengingkari, kemudian diamnya mereka ini dianggap sudah menetapkan bahwasanya ucapan tersebut adalah apa? Benar gitu loh. Oleh karena itu kenal ijma' sukuti. Fa in lam yu'raf istiharuhu wa lam yukhalifu ghairuhu fa hujjatun 'ala sahih. Kalau ijma' jelas tadi ya, ijma' jelas hujjah. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' qiyas yang sahih. Nah, sekarang kalau seandainya fa in lam yu'raf istiharuhu, kalau seandainya enggak dikenal, enggak diketahui kemasyhuran ucapan tersebut, tapi walam yukhalifu ghairuhu, tidak ada yang selainnya itu menyelisihi, maksudnya enggak ada yang menyelisihinya, fa huwa hujjatun 'ala sahih, maka juga hujjah menurut pendapat yang sahih. Jadi kesimpulannya, ucapan para sahabat selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah adalah hujjah. Itu kesimpulannya. Mahum insyaallah? Naam. Fa in khalafahu ghairuhu minas sahabah lam yakun hujjatun. Kalau seandainya ucapan tersebut menyelisih para sahabat yang lainnya, maka bukan menjadi hujjah, tidak dikatakan hujjah. Paham ya? Bukan hujjah, lam yakun hujjatun. Maka dia bukan hujjah. Seperti misalkan ijtihadnya siapa itu? Abdullah Ibnu Umar ya, yang masalah jenggot itu. Nah, barakallahu fikum, apabila sudah panjang, kemudian kurang lebih satu genggam gini, sisanya itu boleh dirapikan atau dicukur. Nah, ini ijtihadnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalam keadaan posisi berseberangan dengan sabda Rasulullah, qassus syawarib wa arhal liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Peliharalah jenggot-jenggot kalian. Bukan dicukur, bukan dipotong, bukan dibersihkan. Nah, sekarang ucapan sahabat ini berseberangan enggak dengan ucapan Rasulullah? Nah, seperti ini mana yang lebih didahulukan? Ucapan Rasulullah SAW. Berarti apa? Berarti ucapan sahabat ini bukan hujjah. Paham? Karena berseberangan dengan ucapan Rasulullah, berseberangan dengan para sahabat yang lainnya. Wa khairul huda huda Rasulullah SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Seperti contoh yang lain, ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengenai adzan 2 kali ketika Jumat. Adzan 2 kali. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berijtihad bahwasanya adanya adzan 2 kali, dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Namun di sana ternyata banyak pengingkaran dari segenap para sahabat, di antaranya juga Abdullah bin Umar, bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bid'ah. Maksudnya perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, adzan 2 kali. Nah, oleh karena itu para ulama menghukumi bahwasanya apa? Bahwasanya ijtihad di situ ijtihad yang keliru. Apa maksudnya? Ijtihadnya keliru, dan beliau radhiyallahu anhu dapat 1 pahala karena ahlu ijtihad. Paham ya? Yang benar bagaimana? Yang benar sekali saja adzannya. Itulah yang dilakukan oleh segenap para sahabat yang lainnya. Mafhum insyaallah? Jadi kalau ada pendapat sahabat atau ucapan sahabat atau ijtihad sahabat, kalaulah itu walaupun itu adalah sahabat, kita enggak boleh mencela ya, itu sahabat. Kita hormati, kita kata radhiyallahu anhu, tapi keliru. Manakala berseberangan dengan ucapan Rasulullah atau syariat Al-Qur'an Sunnah, maka bukan hujjah. Paham? Nah, berikutnya faslun. Sekarang pembahasan mengenai al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Perintah dan larangan semuanya sudah kita lewati pada kitab-kitab al-usul min al-usul atau syarah barakallahu fikum natul maraqat. Sekarang ini hanya menyimpulkan. Jadi perhatikan baik-baik. Faslun, al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Memerintahkan sesuatu itu adalah larangan dari lawannya. Perhatikan baik-baik. Merintahkan sesuatu itu adalah larangan dari lawan daripada sesuatu tersebut. Dengan contoh lebih jelas. Sekarang antum diperintahkan untuk u'budullaha. Kan? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. U'budullah, perintah bukan? Beribadahlah kalian kepada Allah. Lawannya apa? Tidak beribadah. Dilarang berarti kan? Itu maksudnya itu. Jadi memerintahkan sesuatu itu larangan dari lawannya gitu loh. Paham belum? Dan memerintahkan untuk ibadah berarti larangan untuk apa? Tidak beribadah. Paham? Ya, nah seperti itu. Ini paham soal Ihsan? Al-amru bisyai' memerintahkan sesuatu itu nahyun an diddihi, larangan dari lawannya. Memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah berarti larangan kalau beribadah kepada selain Allah. Mahum insyaallah? Ayo na'am.
Berikutnya wa nahyu 'anil syai' amrun bididdih. Ini lawannya juga. Perhatian baik-baik. Dan melarang dari sesuatu adalah perintah bididdih. Perintah untuk apa? Nah, mengerjakan lawannya itu. Sekarang antum perhatikan baik-baik. Nah, larangan untuk berbuat syirik berarti perintah untuk apa? Mentauhidkan. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Larangan bukan? Larangan berbuat apa? Kesyirikan. Berarti perintah untuk mentauhidkan. Itu loh. Paham belum Abdurrahman? Ayo na'am. Ini harus paham ini. Kita lihat. Jadi dua kaidah ini penting ya. Al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Memerintahkan suatu perkara itu berarti larangan dari lawan daripada sesuatu yang diperintahkan tadi. Lawannya gitu loh. Itu dilarang. Wa nahyu 'an syai' dan larangan dari suatu perkara amrun bididdih. Berarti apa? Perintah terhadap lawannya. Larangan untuk berbuat kesyirikan berarti perintah untuk mentauhidkan. Mahum. Perintah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala berarti larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Ta'ala itu loh. Mahum insyaallah ya. Ayo. Wa yaqtadil fasad illa idza dalla dalil 'ala shihhah. Dan larangan tersebut na'am mengharuskan atau menimbulkan kerusakan. Maksudnya dari larangan tersebut menimbulkan kerusakan kalau seandainya dia mengerjakannya illa idza dalla dalil 'ala shihhah, kecuali kalau datang dalil menunjukkan apa? Kesahihan perbuatan tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang namanya larangan itu ya harus ditinggalkan. Nah, kalau dia mengerjakan itu berarti apa? Mengharuskan konsekuensinya amalan itu rusak itu loh. Seperti antum larangan salat untuk menghadap kuburan. Salat sendiri ibadah bukan? Ibadah. Tapi salatnya menghadap kuburan. Ada larangan enggak? Larangan. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Berarti kalau salat di atas kubur, salat menghadap kuburan, sah enggak salatnya? Enggak sah karena larangan tadi itu. Paham ya? Jadi larangan dari suatu perkara itu mengharuskan rusaknya perkara itu kalau dilakukan. Paham belum? Ya seperti itu. Nah, kecuali kalau datang dalil yang menunjukkan sahihnya. Karena pembahasan ini panjang lebar. Larangan itu ada dua kemungkinan. Larangan ada berapa kemungkinan? Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kembali pada zat amalan itu sendiri. Paham ya? Kemungkinan kedua kembali kepada perkara yang lain. Yang lain ini punya keterkaitan dengan ibadah itu sendiri. Jadi kita lewati kemarin ya, nah ulangi lagi. Yang namanya larangan itu kembali kepada pertama kepada zat yang dilarang itu sendiri. Paham ya? Zat amalan itu sendiri. Ada yang kembali kepada sesuatu perkara yang lain yang ada keterkaitan dengan ibadah itu sendiri. Kalau larangan itu kembali kepada zat ibadah itu sendiri, batal, rusak sudah. Paham ya? Enggak sah lagi sudah. Larangan salat menghadap kuburan. Kalau antum salat, bukan dikatakan salatnya sah dia berdosa. Ini keliru. Tetap rusak salatnya, enggak sah lagi. Karena larangannya langsung mengenai apa? Zat salat itu tadi. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Larangannya langsung mengenai salat enggak? Wah ini rusak sudah. Berbeda kalau larangannya terpisah dari amalannya. Seorang lelaki dilarang menggunakan apa? Sutra, ya enggak? Sutra, ya kan? Enggak ada hadis yang menunjukkan jangan kalian salat pakai sutra. Ada enggak? Enggak ada. Nah, ketika antum salat kok pakai sutra, salat antum bagaimana? Salatnya sah cuman berdosa. Karena larangannya tidak kembali pada salat, kembali kepada sesuatu yang lain yang ada keterkaitan dengan ibadah tadi. Paham soal ini ya? Bisa dipahami? Antum mencuri tanah orang lain berdosa enggak? Haram enggak? Haram, berdosa. Nah, ada enggak larangan jangan kalian salat di tanah curian? Enggak ada. Nah, seperti ini perhatikan baik-baik untuk memahami makna yang ana sebutkan tadi itu. Nah, kalau antum ternyata salat di tanah curian, salat antum sah cuman antum berdosa. Paham insyaallah? Haji ke Baitulul Haram wajib atau enggak? Wajib. Enggak ada larangan misalkan jangan kalian berhaji dengan uang curian. Enggak ada. Nah, ternyata orang ini malah berhaji dengan uang curian. Hasil begal atau ngerampok misalkan. Sekali begal dapat 1 M misalkan, langsung setelah itu digunakan untuk haji. Bagaimana ini sekarang nih? Hajinya sah atau rusak hajinya? Sah, cuman dia berdosa. Bisa enggak bedakan dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi rusak langsung karena kembali ke zat amalan. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Nasnya ada enggak? La tusallu ilal kubur. Nah, ya kan? Jangan kalian salat menghadap kuburan. Lah kok antum salat menghadap kuburan, tidak dikatakan salatnya sah kamu berdosa. Tapi apa? Batal salatnya udah. Enggak sah lagi. Paham belum bedanya?
Paham belum bedanya? Paham ya insyaallah ya? Jadi dua perkara tadi dibedakan ya. Paham Abdurrahman? Ayo, na'am. Lanjutkan. Wal amru ba'dal hadri. Nah, ini penting juga. Perintah setelah larangan, semula dilarang, kok datang perintah, itu maknanya apa? Yarudduhu ila ma kana 'alaihi qabla dzalik. Dikembalikan kepada perkara yang sebelum datang larangan tersebut. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi al-amru ba'dal hadri, hadri itu larangan, perintah setelah larangan itu. Dan hadri itu nahyi, di barang itu enggak bingung nanti. Mana hadri di situ nahyi maknanya. Husain, jadi al-hadri itu maknanya nahyi. Jadi al-amru ba'dan nahyi itu artinya gitu. Perintah setelah larangan, semula dilarang, ya enggak? Tapi tiba-tiba datang perintah itu. Nah, perintahnya itu apa maknanya itu? Maknanya wajib, sunnah atau apa itu loh. Itu yang kita bahas. Paham insyaallah? Nah, al-amru ba'dal hadri yarudduhu ila ma kana 'alaihi qabla dzalik. Kembali kepada perkara yang sebelum datangnya apa? Perintah tersebut. Paham belum? Nah, sebelumnya bagaimana? Nah, kita lihat contohnya ziarah kubur. Ziarah kubur itu dulu Rasulullah sempat apa? Sempat melarangnya. Wa illa hukum asalnya ziarah kubur mubah gitu loh. Nah, tapi ternyata setelah itu datang perintah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Oh ya. Dulu aku pernah melarang kalian mengziarahi kuburan. Larangan bukan ini? Datang perintah setelahnya. Fazuruha, sekarang ziarilah. Ini namanya al-amru ba'dan nahyi. Perintah datang setelah larangan. Nah, perintahnya ini ziarah kubur wajib, mandub atau mustahab gitu loh. Paham belum? Paham belum, Sen? Sekarang kan antum perhatikan baik-baik. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku sempat melarang kalian untuk ziarah kuburan. Larangan bukan ini? Tiba-tiba muncul perintah setelahnya, fazuruha. Sekarang ziarahilah. Nah, perintah ini ziarah wajib, mustahab atau mubah gitu loh. Paham ya? Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, ya, yang intinya masuk dalam kategori ibahah, pembolehan. Mau ziarah silakan, enggak masalah. Paham ya? Cuman bukan wajib gitu loh, karena sebelumnya pun juga perkara yang mubah. Contoh yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Ini wa darul bai', dan tinggalkanlah apa? Jual beli. Larangan bukan? Larangan. Tapi setelah itu nanti ada perintah lagi setelah larangan ini. Hukum asal jual beli apa, Fajri? Mubah. Kok tiba-tiba ada larangan? Wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Setelah itu datang ayat berikutnya apa? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Perintah bukan itu? Apabila sudah selesai salat Jumat, fantashiru, pergilah kalian, menyebarlah kalian di muka bumi ini. Dagang, jual beli. Nah, ini perintah di sini wajib, mustahab atau mubah? Mubah, kembali kepada sebelumnya. Paham belum? Antum dilarang jual beli itu karena apa? Sudah dikumandangkan salat Jumat tadi. Paham ya? Nah, setelah salat Jumat selesai, lafadznya apa? Fantashiru fil ardi. Menyebarlah kamu di muka bumi ini. Nah, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah Taala. Mau bekerja, berdagang, silakan. Nah, perintahnya ini wajib, mustahab atau mubah? Mubah, sebagaimana sebelumnya. Paham belum, Yusuf? Paham? Ya, ini mudah sekali, perhatikan baik-baik. Berikutnya. Wal amru wan nahyu yaqtadiyanil faur. Ini penting juga. Yang namanya perintah dan larangan mengharuskan harus dikerjakan seketika juga. Faur itu harus dikerjakan saat itu pula, enggak boleh tunda. Faur itu maksudnya dikerjakan langsung. Nah, barakallahu fikum, tanpa adanya apa? Bila muhlah, tanpa ada tenggang waktu. Paham belum? Nah, kecuali nanti rinciannya lain lagi. Ada namanya yang namanya perintah muwassa' sama perintah yang mudayyak. Perintah yang sifatnya itu luas sama perintah yang sifatnya apa? Nah, mudayyak, sempit. Contohnya barakallahu fikum, antum diperintahkan untuk apa? Untuk puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini mau enggak mau antum harus segera kerjakan di bulan Ramadan itu. Enggak boleh dikerjakan di bulan-bulan yang lain, kecuali kalau ada udzur. Nah, udzurnya ini maksudnya menggantikan puasa Ramadan, antum bebas kerjakan kapan saja, sampai bulan Sya'ban pun enggak masalah. Tapi jangan sampai Ramadan lagi. Paham belum, Abdullah? Nah, orang yang hutang puasa Ramadan harus dikerjakan ketika Syawal itu apa boleh ditunda sampai nanti? Boleh tunda sampai nanti, sampai Sya'ban enggak masalah. Tapi orang yang punya kemampuan
enggak punya alasan syar'i, ya puasa Ramadan jadi kerjakan di Ramadan itu. Wah, nama puasa Ramadan di bulan Sya'ban aja misalkan. Boleh enggak? Enggak boleh. Yaqtadil faur, perintah itu harus segera dikerjakan. Apa maksudnya ya? Nah, larangan juga sama, harus segera ditinggalkan. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Yang saat itu pula tinggalkan semuanya. Mahum insyaallah? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Larangan untuk mendekati perzinahan ini berarti ya segera dia menghindari semua wasilah perantara yang menghantarkan pada perzinahan. Mahum insyaallah ini? Berikutnya, wala yaqtadil amru at-takrar, perintah itu tidak mengharuskan diulang-ulang. Paham belum? Perintah itu tidak mengharuskan apa? Diulang-ulang. Contohnya, antum diperintahkan salat subuh tepat pada waktunya. Nah, antum sudah salat subuh, suruh ngulangi lagi enggak? Enggak. Karena sudah mengerjakan apa? Perintahnya. Terlepas diri tanggung jawab. Kecuali antum salat subuh jam 2 malam. Wah, antum salat subuh jam 2 malam karena mau kerja misalkan. Suruh ngulangi lagi enggak? Karena belum selesai tanggung jawabnya. Paham? Nah, ini penting sekali, perhatikan baik-baik ini ya. Wala yaqtadil amru at-takrar. Perintah itu tidak mengharuskan takrar, pengulangan. Jadi kalau sekali antum mengerjakannya udah selesai. Paham ya? Tapi buktinya kita setiap hari salat terus, salat maghrib, salat subuh, salat isya, setiap hari kan salat terus. Tapi setiap salat apakah disuruh ngulangi 2 kali? Tidak. Paham? Maksudnya itu ketika antum salat tepat pada waktunya udah selesai tanggung jawab. Cuman besok lagi ada kewajiban lagi karena shalawatul khams itu kan 5 salat ya yang diwajibkan dalam sehari semalam. Itu setiap hari ada terus gitu loh. Cuman sekali antum melakukan satu salat enggak dituntut untuk mengulangi lagi kalau sesuai dengan syarat-syaratnya. Mafhum insyaallah? Na'am. Berikutnya, illa idza 'ulliqa 'ala sababin, kecuali kalau diikat dengan suatu sebab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau diikat dengan suatu sebab, mau enggak mau perintah itu dikerjakan dan nanti terulang-ulang lagi. Contohnya apa? Zakat. Zakat harta, antum wajib enggak kalau terpenuhi nisab dan haulnya? Wajib enggak? Wajib. Itu bukan wajiban sekali tok, itu enggak. Begitu datang nisab dan haul, wajib zakat. Nanti lagi tahun depan, tahun berikutnya lagi, datang nisab dan haul, wajib lagi enggak? Wajib. Paham belum? Karena ada sebabnya gitu loh. Paham belum, Yusuf? Contohnya antum tahun ini nabung, antum punya uang lebih, tabung gitu, simpan. Nah, dihitung setahun full tuh, setahun penuh. Lah kok tabungannya itu mencapai sekitar berapa? Dengan perak misalkan. Kok mencapai senilai 595 gram perak murni. Nah, wajib mengeluarkan zakatnya berapa? 2,5%-nya. Nah, tahun depan kok ternyata cuma 594. Nah, wajib zakat enggak? Enggak wajib. Paham belum ini? Abdullah. Paham salah ya? Na'am. Jadi jangan sampai lupa, ini penting ini ya, penting dan perlu diperhatikan. Insyaallah taala nanti kalau ada waktu kita akan membacakan kitab fikih yang bagus sekali karya Imam Syaukani rahimahullah, disyarah atau diberikan tahqiq oleh Syekh Muhammad Mizan. Na'am. Barakallahu fiikum, bagus sekali. Nanti modelnya karena kitabnya 2 jilid tebal-tebal kayak gini, tak bikinkan fotokopi per kitab. Jadi yang kita baca misalnya yang kitab Thaharah sudah selesaikan dulu kitab Thaharah. Besok lagi fotokopi kitab shalah ya, kitab shalah. Karena kalau megang tebal seperti ini, itu kadang kita ngelihatnya selesai kapan gitu loh. Paham ya? Tapi kalau sudah dibikin kecil-kecil kayak gini misalkan enak. Wah, cepat selesai ini. Berikut lagi kitab ini. Dan cek bagus sekali itu. Bagus sekali para pemula kitab masalah fikih, insyaallah nanti kita fotokopikan. Insyaallah باذنillah taala. Nah, kalau ada waktunya. Bacanya itu kalau ada waktunya karena bagus sekali kitabnya. Waktunya itu yang perlu kita atur nanti insyaallah. Kita lihat dulu. Fayajibu au yustahabbu, maka wajib atau mustahab inda wujudi sababihi. Maka bisa jadi wajib, bisa jadi apa tadi? Mustahab kalau dijumpai sebabnya. Paham belum ini maksudnya? Yang perintah seperti itu, perintah itu enggak perlu diulang-ulang lagi kalau perintah itu enggak ada sebab-sebab yang lain. Tapi kalau ada sebab yang lain dia terulang karena gara-gara ada sebab tadi itu. Al-hukmu 'ala syai' da'irun ma'a illatihi. Menghukumi sesuatu itu karena berputar sesuai dengan sebabnya tadi. Kalau sebabnya ada ya barulah dia wajib zakat. Paham ya? Misalkan dia menghitung zakatnya dengan kadar emas misalkan. Tahun ini dia mengumpulkan uang full setahun penuh, ditek ternyata senilai dengan 85 gram emas murni, mengeluarkan 2,5%-nya. Tahun berikutnya ternyata dia mengumpulkan
84 gram emas murni. Zakat enggak? Enggak zakat karena belum sampai haulnya. Seperti itu. Berikutnya, qala al-muallifu asbahullah rahimahullah wal asya'u al-mukhayyar fiha, dan perkara-perkara yang diberikan pilihan di dalamnya. Ini masalah perkara-perkara yang mukhayyar, yang dikasih pilihan. Kita lihat, in kana lis-suhulati 'alal mukallaf, kalau perintah tersebut atau perkara tersebut membikin mudah bagi orang terbebani syariat, fa huwa takhyiru raghbatin wa ikhtiyarin. Itu berarti apa? Pemberian pilihan, barakallahu fikum, yang dia sukai atau yang dia pilih. Apa maksudnya? Bebas dia memilih yang mana. Karena perkara-perkara seperti itu, ya, yang ada pilihan seperti itu menunjukkan bahwasanya kita boleh milih. Seperti yang antum sering dengar dalam kitab-kitab fikih, al-amru wasi'. Perkaranya bebas. Itu antum milih ini silahkan, tafadhal, milih yang ini enggak masalah. Mengenai doa istiftah. Doa istiftah ketika antum salat sebelum baca Al-Fatihah itu kan ada doa istiftah itu ya. Itu ada yang versinya dalam hadis yang lain, Allahumma ba'id baini ila akhirih. Ada juga yang lafaz lain, barakallahu fikum, Allahu akbar kabira ila akhirih. Nah, milih yang mana silakan, tafadhal, dua-duanya sahih. Maksudnya ya, ada baca doa istiftah yang lain, ada juga yang pendek. Itu semuanya sahih. Nah, karena seperti itu para ulama mengatakan apa? Al-amru wasi', perkaranya bebas. Paham belum? Milih yang mana yang dia sukai silakan, tafadhal. Seperti masalah zikir. Zikir setelah salat itu datang riwayat, walaupun riwayatnya itu dhaifah, mengenai apa? Zikirlah kalian dengan ruas-ruas jari kalian. Karena ruas-ruas jari kalian nanti di hari kiamat akan bisa bicara. Itu hadisnya lemah. Walaupun lemah seperti itu, namun didukung dengan apa? Hadis-hadis yang lain mengenai Rasulullah senantiasa berzikir dengan tangan kanannya, bukan tangan kiri ya, tangan kanannya. Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, beliau menguatkan apa? Al-amru wasi', perkaranya bebas. Mana yang mudah bagi dia untuk berzikir silahkan. Mau dengan ruas-ruas dari subhanallah, 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 enggak masalah, atau dengan jari jemari enggak masalah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Intinya pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nah, bacanya pelan-pelan. Kalau zikir dengan, paham ya? Ya pelan-pelan santai aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Karena biasanya kalau orang cepat itu enggak wallah alam ya. Pengalaman dulu-dulu mungkin antum pernah merasakan, kalau cepat itu kadang enggak terkontrol baca apa dia. Kanan kiri lagi ada yang kanan kiri. Paham ya? Jangan. Kanan. Yang sahih itu kanan. Untuk masalah kanan, ruas-ruas jari atau jari jemari bebas. Al-amr wasi'. Nah ini, al-amr wasi' ini perhatikan baik-baik, maksudnya perkaranya bebas. Mahum. Nah, seperti fatwa Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i juga mengenai apa? Orang yang mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Ada yang sedekap, ada yang menjulurkan tangannya. Paham ya? Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah mengomentari beberapa pendapat yang mengatakan sampai tekan bid'ah kalau menjulurkan tangannya gini. Nah, itu kurang tepat. Yang menjulurkan silahkan, ada dalilnya. Yang mempersedekah pun enggak diingkari. Gitu aja udah. Paham ya? Nah, karena apa? Karena perkaranya bukan perkara istilahnya sampai kita mengeluarkan orang dari Ahlussunnah atau dari kaum muslimin kemudian mubtadi' itu enggak. Karena ada salah satu ulama yang berpendapat bahwasanya yang menjulurkan itu pendapat yang bid'ah itu loh. Sehingga kurang tepat. Kalau Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i mengatakan al-amru wasi', perkaranya bebas. Yang mau bersedekah silahkan, enggak diingkari. Yang mau menjulurkan, nah itulah yang kepilih kata Syekh Muqbil. Syekh Muqbil menjulurkan tangannya. Enggak bersedekah. Tapi kalau bersedekah enggak masalah, enggak diingkari gitu loh istilahnya. Tapi enggak sampai tingkatan bid'ah orang yang menjulurkan tadi itu. Mafhum? Na'am, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azdani wa azzakumullah, berikutnya wa in kana li maslahatin ma mulliya alaihi. Dan jika perkara tersebut merupakan apa? Dikarenakan maslahat atau suatu kepentingan ma mulliya alaihi yang ditetapkan padanya, fa huwa taghyirun, itu pilihan. Yajibu ta'yinu ma tarajjahat maslahatuhu, maka wajib dia menentukan mana yang lebih kuat apa? Maslahahnya. Mana yang lebih kuat maslahahnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti ini terkadang masuk juga dalam contoh ketika barakallahu fikum sama-sama dia bersedekah itu dapat pahala. Cuman di sana ada dua pilihan. Bersedekah kepada kerabat dekatnya pada orang lain itu loh. Orang lain atau kerabat dekatnya. Orang lain, kita bersedekah orang lain dapat pahala enggak? Bersedekah dengan kerabat dekatnya dapat pahala enggak? Nah, padahal posisinya kerabat dekatnya itu butuh. Nah, kita lebih mengutamakan sedekah pada orang lain atau kerabat dekatnya? Kerabat dekatnya. Maksudnya ya, seperti itu penting sekali. Jangan
anak yang penting sedekah, keluarganya terbengkalai, enggak pernah dikasih nafkah, itu keliru. Karena dapat dosa nanti kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang menyia-nyiakan orang yang dibawa tanggung jawabnya. Mahfum insyaallah. Nah, berikutnya. Wa alfadul umum, dan lafaz-lafaz umum kakul wa jami' wal mufrad al mudhaf, dan lafaz-lafaz yang memberikan faedah umum. Ini penting sekali, perhatian baik-baik. Lafaz-lafaz yang memberikan faedah umum seperti kul, ini umum, jami' ini juga umum. Wal mufrad al mudhaf, isim mufrad yang dimudhafkan. Isim mufrad kok dimudhafkan itu maknanya umum nanti. Nah, maknanya umum. Nah, barakallahu fikum. Wan nakirah fi siyaqin nahyi, seperti isim nakirah yang masuk dalam konteks larangan. Siyaqin nahyi maksudnya konteks pembicaraan itu larangan. Didahului larangan sebelumnya gitu. Nah, au nafyi atau peniadaan. Au istifham atau ada istifham sebelumnya. Au syarat atau syarat sebelumnya. Nah, itu maknanya umum juga. Wal mu'arrab bi al, dan juga yang dikasih apa? Tanda ma'rifah dengan al, ad-dalati al jins, yang menunjukkan jenis. Nah, awal istighraq atau istighraq itu maksudnya menyeluruh. Kulluha taqtadil umum, semuanya menunjukkan umum. Kalau yang kul biasanya contohnya ja'al muslimuna kulluhum. Kaum muslimin telah datang semuanya, berarti enggak ada yang terkecualikan. Kulluhum ini umum. Paham insyaallah ya? Ja'al muslimuna jami'uhum. Al ja'al muslimuna jami'an, umum enggak? Umum. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Berarti ada yang terkecualikan atau enggak pakai kul atau pakai jami' ini enggak ada. Hukum globalnya enggak ada. Kalau mufrad mudhaf contohnya apa? Mufrad mudhaf. Wadhkuru nikmatallahi. Wadhkuru nikmatallahi. Ahsan. Dan ingatlah kalian, senantiasa ingat terus nikmat Allah. Nikmat mufrad enggak? Mufrad. Lafzul jalal Allah, nikmatallahi. Semua nikmat Allah Taala maksudnya. Paham belum? Semuanya nikmat umum. Ada gambaran belum? Nikmatallahi mudhaf mudhaf ilaih. Nikmah mufrad enggak? Mufrad. Dimudhafkan pada lafzul jalal Allah. Nikmatallahi. Maknanya umum, semua nikmat. Paham? Seperti itu. Wa nakirah fi siyaqin nahi, banyak ini. Contohnya apa? Nakirah fi siyaqin nahi, perhatikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an nakirah atau ma'rifah? Syai'an. Syai'an nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nah, sebelumnya ada nahi. La bala tusyriku. Nahi bukan? Nahi bukan? Nah, kaidahnya an-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Isim nakirah kok berada dalam konteks larangan, memberikan faedah umum. Maksudnya jangan kalian mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak dengan malaikat yang paling dekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Enggak boleh sama sekali. Nakirah umum. Paham? Contoh yang lain. Au nafi atau nakirah yang siyaknya jatuh dalam konteks nafi, larangan, atau nafi, peniadaan. Contohnya apa? Apa contohnya? Masuk dalam la nafiyah jinsi juga. Masuk dalamnya la nafiyah lil jinsi, ya enggak? La rajula fil masjid. Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam masjid. Anak kecil enggak, Abdullah? Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam masjid. Anak kecil ada enggak? Ada? Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam masjid. Anak kecil ada enggak? Enggak ada? Paham belum ini? Yusuf. La rajula fil masjid. Enggak ada seorang laki-laki pun di dalam masjid. Anak kecil ada enggak? Ada kalau perempuan? Kalau perempuan itu ya, intinya yang ditiadakan itu laki-laki tadi itu. Mau kecil tua muda, yang penting enggak ada laki-laki pun di dalam masjid. Perempuan mungkin ada gitu loh. Paham ya? Tapi kalau barakallahu fikum itu yang kita ambil kan syahidnya itu umumnya itu loh. Peniadaan yang umum tadi itu loh. Paham maksudnya? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba ini. Raiba nakirah enggak? Nakirah enggak? Nakirah fi siyaqin nafi tufidu al-umum. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Mafhum insyaallah Abdullah?
Mafhum? Paham insyaallah? Husain? Nah, berikutnya. Awil istifham. Istifham ini istifham ingkari biasanya. Contohnya? Artinya? Syahidnya? Terus sebelumnya istifhamnya mana? Ayolah bahas contoh yang lain, istifham. Contoh yang lain. Istifham biasa istifham ingkari banyak sekali. Ailahun ma'allah, ailahun ma'allah. Apakah ada ilah yang bersama Allah Taala? Ilahun nakirah enggak? Ada situ ada istifham. Istifham ingkari. Maksudnya benar-benar enggak ada ilah itu loh bersama Allah Taala. Seperti itu contoh yang lain. Asyarat, kalau syarat apa syarat? Ya syartiyah biasanya. Contohnya apa? Yang syarat ini. Apa contohnya yang syarat ini? Nah, an-nakirah fi siyaq syarat. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya apa? Itu enggak masalah juga. Fa illam tajid qaulan sadidan taqulu syahidnya mana? Qaulan. Qaulan nakirah. Sebenarnya ada in syartiyah. Fa illam tajid qaulan. Paham ya? Jadi ucapan apa saja kalau engkau enggak menjumpai ucapan yang baik, nah maka ditinggalkan. Maka diam itu lebih baik. Nah, intinya banyak contohnya. Wal mu'arrab bi al, dan juga yang dimakrifahkan dengan al. Ini banyak sekali contohnya, antum udah hafal juga. Isim yang dimakrifahkan dengan al, yang alnya itu menunjukkan jinsiyah atau istighraqiyah. Paham ya? Nah, ini juga maknanya umum. Yang jinsiyah contohnya apa jinsiyah contohnya? Yang jinsiyah al jinsiyah. Contohnya apa contohnya? Apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu mereka lebih kuat, lebih berhak menjadi pemimpin bagi para wanita. Paham ya? Ini barakallahu fikum. Kalau contoh yang globalnya biar antum nanti paham, ar-rajulu afdal minal mar'ah. Lelaki itu lebih afdal daripada perempuan. Semua laki-laki atau laki-laki tertentu? Atau jenis laki-laki hukum globalnya? Jenis laki-laki. Enggak semua laki-laki. Kalau laki-lakinya fajir, pemabuk, penjudi, perempuannya salehah, mana yang lebih afdal? Perempuannya. Ini al-jinsiyah namanya. Paham ya? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Al-mal. Setiap umatku adalah fitnah dan fitnah umatku adalah harta, uang, fulus. Paham ya? Apakah semua uang itu fitnah? Apakah semua uang itu fitnah? Atau jenis uang itu yang membuat fitnah? Jenis uang itu bikin fitnah atau semua uang adalah fitnah? Jenis uang. Kalau semua fitnah ini kita ambilkan ini. Kalau semuanya fitnah. Maksudnya al itu al-jinsiyah, jenis uang itulah yang menimbulkan fitnah. Wa illa kalau uang yang bagus diserahkan di jalan Allah Taala misalkan di tempat-tempatnya enggak masalah. Nah, yang istighraq banyak sekali. Contohnya apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-insan. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Dan semua manusia, lafaznya itu, semua manusia enggak terkecualikan diciptakan oleh Allah Taala dalam keadaan lemah. Semuanya. Percaya enggak? Semuanya. Hatta orang yang badannya besar kekar pun masih tidur, meninggal dunia, lemah semuanya. Contoh yang lain? Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Innal insana al-insan. Demi masa, sesungguhnya semua manusia al-istighraqiyah itu, al-insan, semua manusia dalam keadaan rugi kecuali yang dikecualikan. Berikutnya barakallahu fikum wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadikan patokan itu adalah umumnya lafaz tersebut bukan khususnya sebab. Walaupun terkadang sebabnya turunnya suatu ayat atau datangnya suatu hadis pada sebab tertentu, tapi lafaznya umum, terkadang lafaz umum ini jadikan patokan. Mengenai apa barakallahu fikum? Mengenai laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Ini turunnya sebenarnya waktu itu mengenai orang yang apa? Yang dia ikut safar bersama Rasulullah tapi posisinya dia puasa, enggak berbuka. Akhirnya dia pingsan dikerumuni oleh banyak orang. Rasulullah tanya, "Kenapa ini? Ada apa ini?" "Ya Rasulullah, rajulun sha'im." Atas makna itu ya Rasulullah dia puasa. Dan kemudian justru malah pingsan atau jatuh tadi itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan laisa minal birri
As-siyam safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Maksudnya bagaimana maksudnya cara memaknakannya? Maknanya bagi orang yang tidak mampu untuk puasa kok dia puasa di waktu safar itu bukan kebaikan. Karena nanti membebankan atau membuat dia berat gitu loh. Karena orang safar itu kan berat. Paham ya? Nah, itu berarti lafaznya umum, sebabnya khusus gitu loh. Bukan merupakan kebaikan, umum enggak? Umum. Tapi khusus bagi orang-orang yang tidak kuat, tidak mampu. Tapi kalau dia kuat dan mampu, bagus enggak puasa? Nah, bagus. Paham ya? Karena dia mampu dan kuat tadi. Tapi kalau enggak kuat, enggak mampu, jangan. Bukan merupakan kebaikan. Berikutnya, wa yuradu bil khasal 'am wa 'aksuh. Terkadang yang diinginkan dengan khusus itu wa yuradu. Nah, barakallahu fikum bil khasal 'am. Terkadang lafaz yang umum diinginkan dengannya adalah khusus wa 'aksuh dan juga lawannya. Ma'a wujudil qara'in ad-dalati 'ala dzalik. Bersamaan adanya apa? Tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut. Paham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi terkadang lafaznya itu umum, cuman yang diinginkan adalah khusus. Ini masuk dalam sebelumnya sambungannya. Contohnya satu tadi enggak masalah. Contohnya tadi itu. Lafaznya umum, tapi ternyata yang diinginkan adalah khusus. Maksudnya bukan merupakan kebaikan itu bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Mohon insyaallah ya. Yang berikutnya insyaallah besok aja ya. Nah, barakallahu fikum karena ternyata penjelasan itu bikin panjang lebar. Allah musta'an. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.